미션 let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Alivia dengan NPM 22411006. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi alat pengolah sistem informasi, mata kuliah sistem informasi manajemen dengan dosen pengampu Miss Dwi Gema Sugesti SMMSM. Alat pengolah sistem informasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Perangkat ini memegang peranan penting dalam era digital. Apa aja sih jenis-jenisnya? Jadi jenis-jenis alat pengolah informasi itu sendiri, yang pertama ada perangkat keras atau hardware yang meliputi komponen fisik yang dapat disentuh seperti komputer, printer, scanner, dan modem. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak software, merupakan program yang memberikan instruksi pada perangkat keras untuk menjalankan tugas, contohnya seperti sistem operasi dan aplikasi. Kemudian ada jaringan komputer, yaitu sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi data dan sumber daya. Contohnya seperti internet dan intranet. Kemudian yang keempat yaitu sumber daya manusia, tenaga ahli yang mengoperasikan dan memelihara perangkat pengolah sistem informasi seperti programmer dan analis sistem. Kemudian fungsi alat pengolah sistem informasi yang pertama yaitu pengolahan data, menerima data mentah, mengolahnya, dan mengubahnya menjadi informasi yang mudah dipahami. Kemudian penyimpanan data, menyimpan data yang telah diolah dalam media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan cloud storage. Kemudian ada pengambilan keputusan, di mana memberikan informasi yang akurat untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Kemudian yang berikutnya komponen utama alat pengolah sistem informasi. Yang pertama ada unit pemrosesan sentral atau CPU, yaitu otak komputer yang menjalankan instruksi dan mengolah data. Kemudian yang kedua ada memori utama atau RAM, tempat penyimpanan sementara data yang sedang diproses oleh CPU. Yang ketiga ada perangkat input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. Kemudian yang keempat ada perangkat output, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian ada perangkat penyimpanan, yaitu alat untuk menyimpan data secara permanen seperti hard disk, SSD, dan CD atau DVD. Kemudian prinsip kerja alat pengolah sistem informasi, yang pertama itu ada input, di mana data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input. Kemudian diproses, CPU memproses data berdasarkan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Kemudian ada output, yaitu hasil dari pengolahan data yang ditampilkan melalui perangkat output. Kemudian yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan alat pengolah sistem informasi. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, kemudian mempermudah pengambilan keputusan yang tepat, lalu memudahkan akses dan pengolahan data. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu membutuhkan biaya investasi yang cukup besar, kemudian membutuhkan keahlian khusus untuk mengoperasikan dan memelihara, serta membutuhkan keamanan dan perlindungan data yang ketat. Kemudian aplikasi alat pengolah sistem informasi. Yang pertama ada pengolah kata, untuk membantu membuat dokumen, surat, laporan, dan berbagai jenis teks lainnya. Kemudian ada pengolah angka, di mana memudahkan dalam melakukan perhitungan, analisis data, dan pembuatan grafik.
Lalu ada presentasi untuk membantu membuat presentasi yang menarik dan profesional dengan berbagai fitur multimedia, serta desain grafis, yaitu memfasilitasi pembuatan desain grafis seperti logo, brosur, dan website. Kemudian yang berikutnya, pemeliharaan dan perawatan alat pengolah sistem informasi. Yang pertama itu pembersihan, di mana membersihkan debu dan kotoran dari perangkat secara berkala. Kemudian yang kedua, pembaruan, yaitu memasang pembaruan software dan sistem operasi untuk meningkatkan keamanan dan kinerja. Lalu pengecekan, yaitu memeriksa kondisi perangkat keras dan perangkat lunak secara rutin. Kemudian kita ada perbaikan, yaitu melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada perangkat keras atau perangkat lunak. Lalu kemudian cadangan data, membuat cadangan data secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Lalu yang berikutnya, keamanan dan pelindungan data alat pengolah sistem informasi. Yang pertama yaitu dengan kata sandi, menggunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi akses ke perangkat dan data. Kemudian ada firewall, yaitu memblokir akses yang tidak sah ke jaringan komputer. Kemudian ada antivirus, yaitu melindungi komputer dari virus dan malware. Kemudian ada cadangan data, yaitu membuat cadangan data secara berkala untuk memulihkan data yang hilang. Tren dan perkembangan alat pengolah sistem informasi. Alat sistem informasi terus berkembang dengan pesat. Tren terkini meliputi kecerdasan buatan, komputensi awan, dan Internet of Things atau IoT. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit penjelasan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.